Jadi curiga kita mobil ini sudah dibongkar. Nah ternyata memang benar teman-teman, sudah dibongkarin, tapi kondisinya seperti ini. Jadinya ini untuk packingnya itu menggunakan yang asbes seperti ini. Jadi kecurigaan kita kebocorannya itu ke bagian pendingin atau ke radiator ya teman-teman, makanya terjadi gelembung seperti itu. Ini untuk pakai cylinder head. Nah untuk aromanya itu sudah seperti gosong, seperti terbakar, mungkin sudah overheat yang berlebihan kemarin. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit Pajero. Ini untuk keluhannya teman-teman, kata pemiliknya pada saat kecepatan tinggi suhu mesinnya naik. Jadi kita mau periksa dulu untuk keluhannya seperti itu pada saat kecepatan tinggi, dan kalau misalnya kecepatan rendah itu normal. Kita mau coba periksa untuk penyebabnya apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah nih teman-teman, untuk Mitsubishi Pajero nya kita mau coba analisa dulu. Coba hidupkan dulu mesinnya ya. Ini nanti kita tes menggunakan botol. Nanti kita cek untuk gelembung udaranya. Kita coba mau cek satu persatu ya teman-teman. Kita coba hidupkan untuk mesinnya. Oke, kita coba starter. Nah, di sini terlihat lampu cek engine nongol ya teman-teman. Tuh, lampu cek engine hidup. Nah ini belum tahu, nanti kita coba scanner dulu. Kita cek satu persatu. Ini suhu untuk ampere panasnya masih di bawah ya. Nah, kita coba panasin dulu. Nanti setelah itu kita coba scanner. Kita lanjut, nanti kita juga cek di bagian radiatornya menggunakan botol. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, tuh Pajero nya sudah kita panaskan. Mesinnya sekitar 2 jam ya. Tadi kita biarin terus hidup karena untuk menganalisa. Tapi kata pemiliknya sesekali itu ampernya mau naik pada saat kecepatan tinggi, dan juga suhu mesin itu sangat panas sekali. Jadi kita mau cek analisa dulu pelan-pelan ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Ini sudah 2 jaman ya kita panaskan, tapi suhu di bagian ampere panasnya ini hanya sedikit naiknya, hanya sedikit. Seharusnya untuk suhu yang normal itu di bagian tengah ya, harus di tengah untuk posisi jarumnya. Jadi ini sekitar 2 jam kita biarin, tapi tidak mau sampai suhunya normal, jadi tetap posisinya sepertinya terbaca dingin seperti itu. Ini lampu cek engine belum kita cek, nanti kita cek. Ini untuk pada saat kita gas teman-teman, pada saat kita gas di 2000 rpm seperti ini, itu suara kipasnya tuh terdengar seperti itu. Nah terdengar ya suara kipas seperti aungan pada saat 2000. Nah terdengar suara kipas ya teman-teman, seperti itu. Kita coba ya, cek ya. Nah terdengar suara aungan ya teman-teman. Tapi setelah kita buat gas, kita tahan di 3000 sampai 4000 rpm, itu aungannya hilang teman-teman. Jadi seperti ngelos di bagian kipasnya. Kita coba ya. Nah hilang ya teman-teman. Pada saat kita gas kecepatan tinggi, aungannya itu hilang. Nah ini sudah tidak ada lagi aungannya
untuk aungan kipas sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi suara aungan kipas seperti tadi, karena suara turbo dan juga suara mesin yang seperti itu. Ini kalau kita biarkan lagi turun seperti ini, nanti kita gas lagi, dia muncul lagi aungannya seperti itu. Jadi mobil ini kondisinya teman-teman pada saat suhunya itu sesekali dia mau sampai naik mentok, jadi terkadang turun di bawah seperti ini. Ini kemarin sekitar 3 bulan yang lalu mobil ini datang ke bengkel kita, dan disitu masih mempertanyakan untuk keluhan ini yang dimaksud sekarang ini ya. Pada saat kita cek di bagian radiator, itu posisi air radiatornya masih tenang, masih kondisi tenang, itu berarti termostatnya masih ada. Jadi setelah beberapa bulan ini mobilnya tidak jadi masuk ke bengkel kita, kemungkinan kemarin dikerjakan di bengkel lain, dilepas di bagian termostat. Nah, jadi sekarang ini posisinya begitu kita buka di bagian radiator, itu airnya langsung bersirkulasi seperti itu ya. Padahal mesinnya belum panas untuk suhunya, tapi sudah sirkulasi untuk airnya, berarti termostatnya sudah dibuka. Nah, jadi indikasinya kemungkinan ini mobil sudah dikerjakan, sudah dianalisa juga di bengkel lain sebelum awalnya itu bertanya ke kita, tapi kemarin dikerjakan di bengkel lain karena kemungkinan ya, karena mungkin ada retensi lain ya di situ, ada saran lain untuk perbaikannya, untuk menghilangkan buih yang seperti itu. Jadi pada saat kita cek sekarang ini, karena dia tidak menggunakan termostat, itu nanti kita cek lagi menggunakan botol. Jadi sekarang ini waktu kita buka tutup radiator itu langsung sirkulasi airnya teman-teman. Itu tidak bagus seperti itu untuk mobil diesel ya, karena akan membuat asap putih yang berlebihan di knalpot, karena pembakaran tidak sempurna, karena suhunya tidak mencapai. Ini kita coba lagi gas seperti tadi, karena auman tadi begitu kita gas akselerasi tinggi itu aumannya hilang. Ini kita coba gas lagi teman-teman. Nah, sekarang ini sudah muncul lagi tuh aumannya ya teman-teman. Sudah hilang ya teman-teman. Pada saat kita gas di akselerasi di 3000 sampai 4000 itu aumannya langsung hilang. Jadi kemungkinan pada saat kecepatan tinggi ampere panasnya naik itu dikarenakan dari kipas juga bisa, karena tertinggal pada saat mesin putaran tinggi, tapi kipasnya tidak sanggup untuk mendinginkan air yang di radiator, jadi menyebabkan ampere panas seperti itu yang suhunya bisa meningkat karena pendinginannya kurang sempurna. Kalau untuk gelembung-gelembung udara itu memang harus kita peremajaan di bagian packing, cylinder head, dan juga nanti kita skor klepnya. Nanti setelah itu juga kita ganti di bagian o-ring klep. Nah, jadi pada saat nanti setelah kita bongkar semua itu nanti akan kita setel klepnya, karena ini suara mesinnya itu tidak ada ciri khas dari Pajero teman-teman. Ciri khas dari Pajero itu seharusnya ada suara kreng garing ya. Ini sangat padat, suaranya sangat padat sekali, jadi kurang enak didengar. Memang terdengar halus tapi tidak bertenaga sudah pasti kalau seperti ini teman-teman. Ini kita mau coba dulu analisa lagi sebelum kita lakukan pembongkaran silinder head. Kita coba lagi tesnya, kita biarkan dulu hidup tapi suhunya masih tetap segini ya, padahal sudah 2 jam. Kita biarkan. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, ini ciri-ciri mobil Mitsubishi Pajero yang tanpa termostat ya teman-teman. Airnya bersirkulasi langsung seperti ini. Jadi airnya itu dari mesin ke radiator, mesin radiator terus berputar seperti itu. Jadi menyebabkan suhunya tidak akan pernah tercapai dan akan membuat mesin tidak bertenaga, konsumsi bahan bakar akan lebih boros.
karena ECU membaca untuk suhu mesin tetap dingin, makanya diberi minyak terus oleh ECU agar suhunya tercapai. Jadi minyaknya semakin boros, tenaga berkurang kalau kondisi seperti ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah tes menggunakan botol lagi ya. Pada saat suhunya mulai naik, ini terlihat gelembung udara kecil-kecil naik ya teman-teman. Gelembung udara naik. Ini karena dia menggunakan coolant jadi tidak terlihat ya teman-teman. Jadi pada saat setiap kali kita gas setelah itu kita lepas, itu langsung seperti ini kondisi. Lihat ya teman-teman, gelembung kecil-kecil naik ke atas. Itu tidak terlalu terlihat karena dia menggunakan coolant. Di sini terdapat banyak sekali buih. Itu buih yang dari atas itu yang naik dari bawah ngumpul di atas ini. Jadi di sini terlihat gelembung udara kecil yang terus naik ya ke atas seperti itu. Nah, ada gelembung udara yang naik ke atas. Ini karena kondisinya dipasangin dilepasi termostat, jadi tidak terlalu terlihat. Ini karena kemarin pada saat mobil itu pada saat kita cek analisa awal, kita gunakan botol seperti itu, gelembungnya sangat banyak sekali. Gelembungnya sangat banyak. Nah sekarang ini gelembungnya mulai berkurang, tetapi tetap ada. Ini kita coba lepas ya teman-teman botolnya. Nah pada saat kita lepas, kondisinya sekarang seperti ini ya. Ini sirkulasi, ini langsung sirkulasi teman-teman, langsung sirkulasi. Seharusnya pada saat di suhu tertentu, pada saat mesin sudah panas, itu termostat akan membuka dan akan mengirimkan air yang dari mesin ke radiator. Jadi nanti kalau misalnya yang melalui termostat itu airnya sudah dingin, itu termostat akan menutup kembali dan akan menahan air di dalam mesin agar suhunya tetap terjaga teman-teman. Jadi kalau seperti ini, mesinnya akan selalu dingin dan suhunya tidak pernah akan tercapai kalau kondisi seperti ini. Ini langsung ya, tanpa termostat. Ini termostat sudah lepas, tapi suhu mesinnya tetap panas. Itu kata pemiliknya, makanya hari ini diantar ke bengkel kita untuk mencari penyebabnya teman-teman. Oke, kita mau coba periksa dulu. Sudah dari tadi kita analisa, mudah-mudahan analisa kita tidak meleset. Kita akan lakukan pembongkaran di bagian cylinder head, pergantian untuk packingnya, dan juga nanti kita remajakan juga untuk o-ring klep. Lalu kita skor, lalu nanti kita setel klepnya karena suaranya seperti ini ya, seperti suara mesinnya bantut, tidak ada ciri khas sama sekali di mobil Pajero ini. Nah seperti itu. Sini juga terdapat bocor oli, kondisi seperti itu. Itu kita belum tahu kenapa bisa seperti itu kondisinya. Nanti kita cek ya teman-teman. Itu oli dari mana nanti kita periksa. Itu bocor ya. Ini belum kita lepas. Nanti kita lepasin dulu. Kita lanjut. Nah ini kondisinya teman-teman untuk Pajero yang mengalami ember panas. Ini untuk kondisi intake-nya itu sudah terlihat bersih ya. Di bagian bawah cylinder head juga terlihat bersih. Bagian bawah kondisi seperti ini ya, sudah bersih. Bagian bawah juga cylinder headnya sudah bersih ya, bagian bawah
seperti sudah pernah dilepas dan dicuci. Di sini terdapat bocor oli seperti ini teman-teman. Ini tadi kita korek-korek agar terlihat, ternyata di sini di bagian ini tuh seperti dilas, di bagian ini seperti dilas kondisinya. Nih, ini ada baut 10 nih, ini baut 10 dilas mati di situ. Ini ada baut 12 di bawahnya, atasnya ada baut 10 seperti ada dilas, tapi kita belum tahu bocoran dari mana teman-teman. Nanti kita coba cek ya, sekalian kita perbaiki. Oke, kita lanjut dulu pembongkarannya. Nah ini teman-teman ya, tuh kondisi kipasnya pada saat posisi berhenti ini sangat ringan sekali. Kita putar seperti ini sangat ringan, jadi kecepatannya itu tidak, pendinginannya tidak maksimal pada saat kecepatan tinggi karena kipasnya itu tekor ya. Untuk begitu kita gas spontan, dia ini muternya hanya perlahan, jadi membuat overhead di saat kecepatan tinggi. Jadi kemarin sempat overhead bagian mesin ini, jadi kita cek di bagian radiator itu keluar gelembung udara pada saat menggunakan botol. Jadi hasil harus kita lakukan pembongkaran di bagian cylinder head untuk mengganti packing dan juga peremajaan di bagian o-ring klep. Kita nanti skor juga, nanti kita perbaiki di bagian yang bocor-bocor. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, tuh cylinder head Pajero sudah kita turunkan. Dan untuk Pajero yang BK 1878JE, ini kondisinya seperti ini. Ini kondisinya untuk deck cylinder headnya itu sudah bersih teman-teman ya, sudah bersih. Di sini terlihat ada bekas las-lasan seperti ini. Ini yang menyebabkan bocor olinya ya teman-teman. Nah untuk cylinder headnya, sekarang ini kondisinya bersih. Jadi karena indikasi kita kemarin ini mobilnya sudah dibongkar sebelumnya. Nah ini kondisinya ya teman-teman. Ini karbonnya ya. Jadi sekarang ini posisinya mesinnya masih tetap seperti itu. Jadi kecurigaan kita kemarin pada saat kita tes secara langsung menggunakan botol aqua. Nah, karena sebelumnya sudah kita tes, memang ada gelembung yang sangat banyak keluar dari botol aqua itu. Lalu kita sarankan untuk bongkar cylinder head. Jadi karena sekitar 1 bulan atau 2 bulan kita lupa kemarin, itu mobilnya tidak datang. Nah jadi setelah kemarin datang itu kita cek lagi, itu gelembungnya sudah berkurang karena untuk termostatnya dilepas. Jadi air itu langsung sirkulasi seperti yang di video tadi ya, sirkulasi seperti itu. Jadi curiga kita mobil ini sudah dibongkar. Nah ternyata memang benar teman-teman, sudah dibongkarin, tapi kondisinya seperti ini. Jadinya ini untuk packingnya itu menggunakan yang asbes ini. Jadi kecurigaan kita kebocorannya itu ke bagian pendingin atau ke radiator ya teman-teman, makanya terjadi gelembung seperti itu. Ini untuk pakai cylinder head. Nah untuk aromanya itu sudah seperti gosong, seperti terbakar, mungkin sudah overhead yang berlebihan kemarin. Jadi aroma itu sangat tidak enak sekali, menyengat ya teman-teman. Di sini terlihat packing cylinder headnya sampai seperti ini kondisinya, bergerak. Nah kalau untuk karbon ini itu disebabkan karena mesinnya selalu dingin, suhunya selalu dingin, jadi menyebabkan pembakaran tidak sempurna, jadi membuat meninggalkan kerak-kerak seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil diesel itu suhu normalnya itu untuk ampernya itu harus setengah. Jadi kalau misalnya di bawah terus, kalau suhunya dingin, untuk pembakaran tidak sempurna. Jadi seperti itu. Ini kita cek di sini kebocoran di nomor 4. Jadi bocor, dan juga di paling belakang ini ya, betul. Lihat ya. Jadi kita nanti mau ganti packingnya yang asli, yang plat. Ini kita cek dulu, setelah itu nanti baru kita belikan packingnya. Ini kita bersihkan. Jadi untuk keluhannya itu suhu mesinnya panas.
dan juga ampernya naik ya pada saat kecepatan tinggi. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi kemarin sudah dibuat dingin untuk mesinnya dengan cara dibuang termostat. Jadi seperti inilah jadinya, karbonnya sangat banyak sekali. Oke, kita lanjut, kita cek di bagian deksel. Ini sudah kita lepasin ya untuk palapnya, sudah kita cuci sedikit-sedikit. Terdapat seperti ini keretakan pecah atau gimana kita kurang tahu, nanti kita periksa juga. Sepertinya pecah teman-teman di sini. Nah, untuk o-ring klepnya sendiri kondisinya masih terlihat baru seperti ini. Nah, masih terlihat baru ya, tapi kita cek di sini untuk dudukan daripada o-ringnya itu terlihat ada kemiringan teman-teman, ada sedikit kemiringan saat pemasangan. Untuk pemasangannya juga tidak terlalu kandas ya, seharusnya dia masuk lubang yang di dalam itu harusnya mentok, ini tidak sampai masuk ke dalam. Untuk o-ringnya terlihat ya, itu juga bisa menyebabkan bocor oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Ini sudah terlepas yang satu. Nah, ini ya mudah sekali ya lepasnya, pada saat kita sentuh seperti ini sudah lepas. Tadi yang nomor 1, yang ini juga seperti itu, kita sentuh seperti ini dia jatuh. Nah, ini juga ya teman-teman, kita lihat ya. Nah, mudah sekali kita melepasnya, seharusnya sangat sulit untuk melepas o-ring klep nih. Nah, itu terlihat sobek ke dalam ya, masih kondisinya masih baru ya teman-teman, masih sangat baru. Di sini juga yang nomor 4 mudah sekali lepasnya ya. Nah, kita menggunakan tangan sudah lepas sendiri, tidak perlu menggunakan obeng. Ini yang nomor, ini coba kita congkel menggunakan tangan ya. Nah, mudah sekali ya teman-teman untuk lepasnya, untuk o-ring klepnya. Ini masangnya tidak tepat. Yang ini coba kita tarik lagi ya, kita lihat ya. Nah, ini mudah sekali teman-teman. Nah, mudah sekali untuk melepas o-ringnya nih. Kita cek yang lain, ini juga, ini terlihat miring ya, sangat terlihat sekali miringnya. Kita coba menggunakan tangan. Nah, ini agak sedikit keras yang ini. Yang di sini coba kita tes lagi. Nah, ini juga keras. Nah, jadi tinggal kita nanti